Pernah nggak sih kita udah capek-capek milih foto, edit filternya, mikirin caption, terus setelah kita posting kita malah berkali-kali ngecek HP, cuma mau lihat siapa yang udah nge-like. Kalau dipikir-pikir, itu kelihatannya cuma kebiasaan biasa, tapi ternyata itu adalah fenomena yang menarik untuk dikaji. Dan di video kali ini, saya akan menganalisis fenomena tersebut menggunakan teori interaksionisme simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Izati dengan NIM 2504211. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Like, Story, dan Makna, Analisis Interaksionisme Simbolik pada Perilaku Media Sosial Mahasiswa. Video ini merupakan tugas akhir mata kuliah Teori Sosial yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Fenomena yang saya angkat adalah perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial, khususnya bagaimana mereka membentuk dan menampilkan identitas diri di ruang digital. Saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Platform-platform tersebut tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan mencari hiburan, tetapi juga untuk membagikan aktivitas, prestasi, pendapat, dan berbagai pengalaman pribadi. Kalau kita perhatikan, mahasiswa jarang mengunggah sesuatu secara asal. Mereka akan memilih foto yang dianggap paling baik, mengeditnya terlebih dahulu, memilih caption yang sesuai, bahkan memperhatikan respon yang diberikan setelah unggahan tersebut dipublikasikan. Karena tanpa kita sadari, ketika melakukan semua itu, kita sedang bertanya kepada orang lain, apakah saya terlihat baik? Apakah saya diterima? Bagaimana orang lain memandang saya? Disinilah media sosial menjadi lebih dari sekadar aplikasi. Ia menjadi ruang untuk menunjukkan siapa diri kita kepada orang lain. Untuk memahami fenomena tersebut, saya menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Herbert Blumer berdasarkan pemikiran George Herbert Mead. Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu. Menurut Herbert Blumer, terdapat 3 gagasan utama dalam teori ini. Pertama adalah makna. Sesuatu menjadi penting bukan karena bentuknya, tetapi karena makna yang diberikan manusia terhadapnya. Dalam media sosial, tombol like sebenarnya hanyalah sebuah fitur aplikasi. Namun, bagi sebagian orang, tombol like dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian, penghargaan, dan penerimaan sosial. Kedua, interaksi sosial. Makna terbentuk melalui hubungan dengan orang lain. Kita memahami bahwa akun dengan banyak pengikut dianggap berpengaruh karena makna tersebut berkembang dalam kehidupan sosial kita. Ketiga adalah interpretasi. Makna dapat berubah sesuai dengan perkembangan interaksi sosial. Contohnya, fitur story yang dulu dianggap kurang penting, kini justru dianggap lebih spontan dan lebih autentik dibandingkan unggahan di feed. Selain itu, terdapat 2 konsep yang mendukung analisis ini. Pertama adalah konsep I dan me dari George Herbert Mead. I adalah diri kita yang spontan dan apa adanya, sedangkan me adalah diri kita yang mempertimbangkan pandangan orang lain. Dalam media sosial, bagian me sering lebih dominan karena sebelum mengunggah sesuatu, kita biasanya mikir dulu, kalau aku posting ini, kira-kira orang bakal ngelihat aku seperti apa ya? Konsep kedua adalah Looking Glass Self dari Charles Horton Clay. Konsep ini menjelaskan bahwa kita membentuk gambaran tentang diri kita sendiri berdasarkan bagaimana kita membayangkan orang lain melihat dan menilai kita. Jika teori tersebut diterapkan pada perilaku mahasiswa di media sosial, terdapat beberapa hal menarik yang dapat kita lihat. Pertama, media sosial merupakan ruang yang dipenuhi oleh simbol-simbol sosial. Like bukan sekedar tombol, followers bukan sekedar angka, feed yang estetik bukan sekedar susunan foto. Semua itu adalah simbol yang memiliki makna sosial tertentu. Like dapat dimaknai sebagai penerimaan, followers sering dimaknai sebagai pengaruh, sedangkan feed yang rapi dapat dimaknai sebagai identitas dan citra diri yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Kedua, proses looking glass self terjadi secara nyata di media sosial. Setiap kali mengunggah foto, video, atau story, kita seperti sedang bercermin kepada orang lain. Kita menunggu respon mereka, kita melihat bagaimana mereka menilai kita. Ketika respon yang diterima positif, rasa percaya diri cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika respon yang diterima tidak sesuai harapan, kita bisa mulai merasa kurang percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas mahasiswa saat ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi di ruang digital. Ketiga, media sosial menyediakan ruang yang berbeda untuk menampilkan sisi diri yang berbeda pula. Feed sering digunakan untuk menunjukkan versi diri yang lebih rapi dan terencana. Sedangkan story atau pesan pribadi biasanya digunakan untuk menunjukkan sisi diri yang lebih santai dan spontan. Artinya, dalam satu platform yang sama, seseorang dapat menampilkan berbagai versi dirinya sesuai dengan situasi dan audiens yang dihadapi. Menariknya, banyak mahasiswa menganggap aktivitas di media sosial itu sebagai sesuatu yang bersifat pribadi.
Namun, melalui perspektif interaksionisme simbolik, aktivitas tersebut sebenarnya merupakan proses sosial yang terus-menerus membentuk identitas dan cara seseorang dipandang oleh lingkungannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku mahasiswa di media sosial bukan sekedar aktivitas digital biasa. Di balik setiap foto yang dipilih, caption yang dipikirkan, story yang diunggah, like yang ditunggu, terdapat proses pembentukan makna, interaksi sosial, dan pembentukan identitas diri. Melalui teori interaksionisme simbolik, kita dapat memahami bahwa manusia selalu bertindak berdasarkan makna yang diperoleh dari interaksi dengan orang lain. Jadi, setiap like yang kita tunggu, setiap caption yang kita pikirkan, dan setiap foto yang kita pilih sebenarnya bukan sekedar aktivitas digital biasa. Semua itu adalah bagian dari proses sosial ketika kita mencoba memahami diri sendiri melalui pandangan orang lain. Pada akhirnya, media sosial bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasi, ia juga mengubah cara kita mengenal diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.